Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama kita muliakan guru kita Al-Habib Alwi bin Husain Al-Hamid yang hari ini duduk bersama kita, hadir dari kota Jakarta. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah mudahkan urusan beliau, Allah mudahkan dakwah beliau, dan mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang pecinta daripada duriya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibangkitkan bersama beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Habaib para sayyid yang juga bersama kita, yang kami muliakan, yang tidak kami sebutkan nama satu persatu pamuraga salam dan ta'zim, yang sangat kami muliakan, yang sangat saya banggakan, orang tua kami, saudara saya, yakni ibu, mama atau uwah yang juga hadir bersama kita, yang sebab doa beliau ini pesantren Allah wujudkan, yang ini dua-dua datang, mama dan uwah dan uwah, dua-dua mama, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, Allah sehatkan, Allah limpahkan hidayah, dan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kami, para bapak, para ibu, jamaah majelis taklim Habibur Rasul, para asatidz ma'al-qadiyah yang kami muliakan, bapak ibu dewan guru MA MTS Pondok Pesantren Al-Qadiyah, para tulab, para santri-santriah yang hadir duduk bersama kita semua dalam majelis Maulid dan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah ini acara-acara yang berkah dan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi menjelang siang ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang berkah, di tempat yang mulia ini. Karena ini tempat di mana kita adalah tamu-tamunya Rasulullah. Karena para pelajar, para tulab adalah tamu-tamunya Rasulullah. Di tempat di mana kita menghafal Quran, di tempat di mana sering kita bacakan murid-murid Nabi, dan kita berkumpul kesekian kalinya di 2023 ini bersama para ulama, para duriyah Nabi, para masyayikh, para habaib. Dan hari ini kita duduk bersama Habib Alwi bin Husain Al-Hamid dari Jakarta. Ini semata-mata anugerah dari Allah. Ini semata-mata keberkahan dari Allah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada jamaah, para asatidz, para tulab, menjadi insya Allah sebagai saksi bahwa kita yang hadir hari ini termasuk daripada orang-orang yang Allah kehendaki untuk menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wujud syukur kita kepada Allah dan menjadikan kita hamba Allah yang abad dan syakura. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlibat curahkan buat junjungan alam baginda Nabi Habibuna wa Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa ittiba kepada baginda Nabi, memperbanyak sholawat, menghidupkan sunnah di dunia, mendapat syafaat beliau dengan dimudahkannya dalam belajar ilmu agama, dalam menghafal Al-Quran, Sakratul Maut, dapat syafaat beliau dengan dimatikannya dalam husnul khatimah oleh Allah, dan di akhirat mendapat syafaat beliau, sehingga kelak mudah-mudahan kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.
para jamaah, orang-orang tua kami, para asatidz, para habib yang kami muliakan, sungguh ini satu keberkahan besar buat kita. Karena seolah-olah ini perkara ringan, tetapi ini sungguh luar biasa. Di mana luar biasanya? Dalam sebuah hadis, beliau baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nadhara ila wajhil alimi." Barang siapa yang memandang kepada wajahnya orang alim. Hari ini duduk bersama kita Habib Husain, duduk bersama orang alim, kemudian kita pandang wajahnya. Pokoknya habiha ditilkan nadhara, kemudian dengan pandangan itu ya kita senang. Apabila dengan pandangan sekali kita senang, maka kalau Allah Ta'ala ditilkan nadhara, Allah jadikan setiap satu pandangan malaikat, satu malaikat. Yastaghfirullah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kita cukup memandang Habib saja nih, memandang beliau, memandang orang salih. Tapi mandangnya jangan salah, yang berat-berat ya. Beliau memang masih satu, tapi kadang Z ya. Jadi jangan salah memandangnya. Memandangnya karena beliau adalah orang alim, memandangnya karena beliau adalah zuriyah Nabi. Satu pandangan Allah jadikan malaikat, dan malaikat itu membacakan istighfar untuk kita sampai hari kiamat. Kita berapa kali mandang sudah? Berapa malaikat yang Allah jadikan? Kita santai duduk tidur nanti di kamar, tapi malaikat membacakan istighfar buat kita. Kita makan, kita main bola, kita lagi rohan, kita bersih-bersih, ada malaikat yang membacakan istighfar buat kita. Sebab hari ini duduk kita mandang wajahnya orang alim, wajahnya duriya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu satu keberkahan yang besar, satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di saat Rasul mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, boleh-boleh kita sampaikan, ya. Beliau mengatakan, julu suka saat dan dudukmu 1 saat saja, dudukmu 1 menit bisa, 1 jam boleh, yang penting saat. Yang minimal 1 menit duduk kepada orang yang soleh, orang yang alim untuk belajar ilmu. Kelihatan masuk halaman, nggak megang pulpen. Karena kita ini pengaruhnya mazhab Syafi'i, ya, jadi semua nggak megang pulpen. Jadi saya yakin ini begitu kita langsung hafal. Apalagi tulap-tulap ini, ya, dia langsung hafal. Ya. Walaupun hafal dan nggak nulis 1 huruf, ya, memang saya yakin ini karena ikut mazhab Syafi'i, itu Syafi'i juga. Jadi dengar tok sudah hafal. Ya. Nggak nulis, nggak nggak pegang pulpen. Kata Rasul, khairul akam min ikhtiarul wabati. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Pahalanya yang mana gedenya? Duduk kita ini dapat pahala yang begitu besar. Ini keberkahan terbesar, keberkahan teragung yang Allah berikan kepada kita. Qabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat mana yang kamu dustakan? Bolak-balik datang kepada kita orang soleh. 2023 ada berapa masyayikh, berapa habaib yang datang kemari. Untuk 2023 ini ada 2030 berapa? Sudah 5 datang kepada kita. Ini kalau ada anugerah dari Allah, ya. Ini kalau berkah dari Allah, makanya bersyukur. Kita bersyukur banyak tamu-tamu mulia, banyak orang-orang mulia duduk di tempat kita, bersama kita. Bahkan kita ini duduk di sini memandang beliau. Kata Rasulullah pada Ibnu Mas'ud, itu lebih baik daripada min alfi farasin, lebih baik daripada 1000 ekor kuda yang tak sedekah kau sedekahkan fisabilillah untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak keluar duit, malah dapat pahala kontan walaupun cuma roti. Ya, hari ini makanya makan berjamaah yang ada makanan, tapi alhamdulillah duduknya kita sudah sedekah 1000 ekor kuda yang digunakan di jalan Allah. Sebab memandangnya kita, duduknya kita kepada orang-orang yang alim dalam majelis-majelis ilmu. Maka anak-anak Nabi walatullah, ayo yang semangat, ayo yang sungguh-sungguh ambil hikmah yang disampaikan beliau, ambil ilmu yang disampaikan beliau, amalkan, kemudian aplikasikan. Mudah-mudahan insya Allah dengan sebab seringnya hadir pada habaib dan hari ini guru kita ini tercurah-curah
nur baginda Nabi kepada kita, melimpah-limpah di hati kita, sehingga keluar daripada hati ini Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang berakhlak karimah, hamba-hamba Allah yang berilmu dan beramal, hamba-hamba Allah yang mampu menghafal Quran. Dan bukan cuma kita yang Allah bahagiakan, tapi keluarga kita. Dan kita minta kiranya kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tidak banyak yang kita sampaikan. Habib inilah santri-santri kami. Mohon doa kepada Habib, mudah-mudahan ini semua santri Habib akui sebagai murid Habib, sehingga beliau kita juga menjadi murid beliau. Karena siapa saja yang datang kepada Habib, baik dari dekat maupun dari jauh, mengambil ilmu dari beliau, maka Allah akan luaskan rezekinya dan amat Allah akan usul kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Maka yang kita ambil keberkahan hari ini sungguh-sungguh dalam mengambil hikmah dan ilmu dari beliau. Ambil, jangan tidur, jangan main-main, ambil dengan sesama. Dan hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Atiyah, yakni Aminah Muhammad Syekhul Hadi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Masuklah kita ke acara yang selanjutnya, tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Habib Alawi bin Husain Al-Hamid. Kepada Al-Habib Alawi bin Husain Al-Hamid, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibi sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kita ribuan kenikmatan. Nikmat Islam wal iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang tidak dimiliki oleh orang-orang banyak. Nikmatnya duduk di tempat yang mulia ini bersama guru-guru kita. Nikmat pada hari ini kita duduk membaca sirahnya Rasulullah, membaca puji-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat duduk di taman-taman surga sama guru kita, sama para asatidz yang ada, sama para habaib dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat yang khusus, yang dikhususkan oleh Allah untuk kita, para talibul ilm, para penuntut ilmu. Ya, maka mudah-mudahan nikmat ini tidak berakhir di sini. Nikmat ini insya Allah kita rasakan juga di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidul Wujud wa afdal kulli mawjud wa sahibul maulud Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah tetap
mendoakan langkah hati dan kaki kita tetap di ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan sama kita hormati, kita cintai, kita sayangi, kita muliakan guru kita Ustaz Syekhul Hadi Nata'atullah Bituri Hayati Nafa'ana bi'ulumih. Doakan semoga Allah memanjangkan umur beliau, Allah angkat penyakit beliau, Allah berikan beliau keberkahan dunia akhirat, Allah jadikan pondok pesantrennya adalah pondok pesantren yang bisa mencetak orang-orang soleh. Amin ya Rabbal. Dan seluruh keluarganya, para asatidz yang hadir, yang saya tidak sebut namanya satu persatu maka tidak mengurangi mahabbah hormat kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat ada salah satu maqalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Haji. Kalau tidak salah beliau yang mengatakan, ya, beliau mengatakan apa? Nashi yusirru qalban nabi yusirru qalbul ilm wal amal bihi wal nasr. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disukai, lebih dicintai oleh Rasulullah, ya, kecuali tiga: menuntut ilmu, lalu mengamalkannya dan menyebarkan. Gak ada yang lebih disukai sama Rasulullah kecuali apa nih? Kita duduk di sini. Orang yang menuntut ilmu, sudah banyak kita dengar hadis Rasulullah tentang menuntut ilmu. Sebagaimana ada salah satu hadis yang mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan petunjuk jalan menuju surga. Pahami ini hadis baik-baik. Ya, maksudnya apa? Allah akan menggampangi, Allah akan memperlancar urusan kita jalan ke surga. Ada surga, ada dua. Sekarang yang kita rasakan surga di dunia, ya, di dunia qabla akhirah. Ada surga di dunia sebelum akhirat bagi siapa saja, kata Rasulullah, yang benar-benar dia nuntut ilmunya Allah, dia kepengen mengetahui ilmunya Allah, dia kepengen memegang daripada ilmunya Allah, maka surga dunia dia akan dapati. Maksud dari hadis tersebut demikian. Allah akan lancari jalan kita menuju surga sebelum kita mati. Karena ini hari kita masih hidup, kita masih ada umur, surga dunia dulu dapat kalau kita menuntut ilmu. Tidak ada cerita orang yang tidak punya ilmu, orang yang tak pernah capek dalam belajar, orang yang tak pernah ngebul dia punya otak karena memikirkan suatu ilmu, maka dia sukses. Maka Allah lancari tidak ada. Mau ilmu agama, mau ilmu formalnya, orang-orang kaya di sekeliling kita yang menjadi caleg, yang menjadi ini, yang menjadi pengusaha, itu semata-mata dia dapatkan karena apa? Adanya ilmu pengetahuan dalam dirinya. Ya, di Jakarta ada Islamic Center, ya, majelis tertua, Kuita. Mungkin di sini ada yang sudah pernah tahu. Ya, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuita. Beliau mengatakan di dalam maqalahnya, al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu. Ilmu pengetahuan yang kalian ketahui, yang kalian timba akan mengangkat derajat kalian, akan mengangkat derajat suatu rumah. Misalkan ada satu rumah, di situ ada 5 orang. Namun ada satu orang yang mudah-mudahan itu semuanya diangkat
sama Allah. Bagaimana? Berkat satu anak yang menuntut ilmu. Yang satu baitan la ilma dalam akan mengangkat satu rumah yang tidak punya martabat menjadi tinggi martabatnya. Namun beliau mengatakan lagi wajahlu yuhimu bainal izzi wasyaraf. Namun tidak hilang ketidakmauan kalian dengan ilmu, ketidakmauan kalian dengan belajar akan apa? Merobohkan martabat yang kalian sudah bangun menjadi hancur orang-orang Jawa yang sudah tadi. Ante kita punya misalkan ada satu raja punya kerajaan luas, kemudian tidak menuntut ilmu, dia sombong, dia tidak ada lagi itu istana yang hancur. Orang kalau orang kaya, orang dermawan kalau punya ilmu, harta akan dijaga oleh ilmunya. Itu orang bodoh, namun kaya, nggak punya ilmu akan habis sia-sia. Rezekinya keluar ketika apapun hal yang tidak bermanfaat. Rezekinya keluar bukan untuk membantu orang, bukan untuk membantu pesantren, bukan untuk membantu manusia saling, bukan untuk membantu orang-orang susah, bukan untuk membantu anak-anak yatim. Tapi ketika orang kaya dia berilmu, maka insya Allah rezekinya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masukin ke pondok pesantren, dia masukin ke panti asuhan, dia masukin untuk menyantuni anak-anak yatim, untuk membantu para orang-orang fakir miskin. Maka rezeki yang dia punya, uang yang dia punya, jalannya akan terarah ke arah yang bukan. Nah, ini yang menurunkan keberkahan kepada kita. Maka belajarlah kita. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ta'allamu falaysa al-mar'u yuladu 'alim." Belajar kamu, belajarlah kalian, karena tidak ada seorang anak yang begitu dilahirkan menjadi alim, tidak ada. Semua boleh. Sampai ada orang yang yang berpikir begini, oh saya mah gak usah belajar, saya punya ayah seorang wali, saya punya kakek seorang wali di Auliaillah, seorang yang berilmu. Ya pasti apa yang ada di ayah saya pasti turun kepada saya. Oh dia Imam Syafi'i mengatakan falisa Allah, maka Allahmu falisa al-mar'u yuladu 'alim. Belajar, tidak ada seorang yang begitu dilahirkan menjadi ulama, menjadi berilmu, tidak ada, semua betul. Mau ayahnya ulama, mau kakeknya wali, cucunya, anaknya tidak belajar, bodoh dia. Falisa aku ilmi kama huwa jahil. Orang yang berilmu pada Imam Syafi'i berbeda kualitasnya dengan orang yang tidak berilmu. Dari jalannya beda, dan tutur matanya beda, dari gerak-geriknya orang berilmu beda ya Allah. Makanya belajar, terus timba ilmu, belajar. Ya. Terkadang banyak kita kalau belajar ada ilmu-ilmu yang kita bisa tangkap cepat, ada yang lama, betul. Banyak. Sebenarnya apa? Untuk kita belajar, ya. Dulu waktu kita masih menimba ilmu bersama guru kita saling menyampaikan, bersihkanlah hati kalian agar ilmu itu masuk lebih cepat. Bersihkan hati kalian dari namimah, dari tuharah, tu'ullah, dari najibah, dan yang sebagainya. Bersihkan hati kalian untuk belajar. Makanya ada salah satu hadis yang mengatakan al-adab fawqal ilm. Ada riwayat yang mengatakan al-adab fawqal ilm. Nah, ini mesti dipahami. Al-adab fawqal ilm itu bukan berarti kita merendahkan nilai ilmu. Oh berarti adab aja, ilmu mah penting. Ini orang-orang yang nggak belajar menganggap ini perkataan begitu. Oh al-adab fawqal, adab itu di atas ilmu. Yang penting mah ilmu mah nggak penting. Ada begitu. Yang penting mah kita kalau ketemu orang nunduk, ketemu orang tua cium tangan. Adab aja, enggak begitu. Maksud daripada al-adab fawqal ilm itu apa? Al-iman. Ya.
biar kita mempunyai wawasan lebih luas. Al-adab fawqal ilm. Ya, dia bukan berarti nilai ilmu itu lebih rendah dibanding adab. Maksud daripada al-adab fawqal ilm itu apa? Ingat, dahulukan adab sebelum kita menuntut ilmu. Apa adabnya sebelum kita menuntut ilmu? Satu dulu yang dipakai oleh talibul ilm, berwudu sebelum kita membuka kitab ulama, duduk bersama guru, ya, sebelum kita belajar berwudu. Kedua apa? Jangan bergurau kalau gurunya lagi menerangkan ini. Jangan ngobrol, fokus ini ada. Ini maksud al-adab boleh. Apalagi mahabbah sama guru. Ngerti gak ngerti dengerin. Pahamnya kita gak dapat, tapi berkahnya di luar masuk. Ini yang apa yang dimaksud daripada al-adab fawqal. Jadi bukan berlaku ada aja, enggak begini maksudnya. Ilmu sama adab harus jalan bareng, harus bersama-sama. Enggak bisa ada yang duluan, ada yang di belakang, enggak. Apalagi adabnya sebelum menuntut ilmu, wudu dan niat ta'lim, nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhin. Baca sampai habis. Ini namanya adab. Apalagi siapkan tempat untuk guru. Tunggu guru. Adabnya apa? Sebelum gurunya duduk di salako, antum semua harus sudah sampai. Jangan mentang-mentang gurunya masih makan, antum enak-enak main lari-lari ke sana kemari apa dulu. Enggak, ini namanya adab. Ilmu akan masuk karena ada adab, penghormatan kepada syekh. Seorang murid yang tidak beradab, seorang murid yang tidak berakhlak, maka tidak ada apa-apanya walaupun dia seorang raja. Ini maksud daripada al-adab. Kalau ini bukan berarti ilmu mah enggak begitu. Ya, maksudnya harus dilakukan. Ayo sebelum taklim apa dulu? Wudu dulu, jaga wudunya, maka Allah menjaga kita. Habis wudu apa lagi? Ingat bahwa ini waktu isyraq atau waktu duha, sholat dulu kalau memang gurunya belum datang sholat. Manfaatkan waktu yang kosong untuk hal yang bermanfaat. Maka Allah akan berikan dalam hidup kita semuanya manfaat untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pedoman para orang-orang yang belajar hanya dua. Kadang ada yang nanya sama Ustaz, sama Habib, kenapa saya kalau belajar susah banget? Kalau belajar sufi, pusing banget ya. Belajar apa lagi? Belajar tauhid apa lagi? Pusing. Belajar tauhid membolokkan saya. Sudah. Nah, bagaimana Habib? Bagaimana agar saya ini gampang nak ilmu? Dua. Ini jangan bilang di luar. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Apa? Biar kita setiap belajar sama guru tuh, biar kita itu kalau belajar ilmunya itu selalu paham kita. Yang pertama konsentrasi. Yang pertama. Yang kedua apa? Cinta. Mahabbah. Kenapa? Kalau kita konsentrasi saat guru menyampaikan ilmu, maka ilmu menjauh. Kedua, saat kita sudah konsen dan kita tambah mahabbah cinta kepada guru kita, berkah itu. Ini yang menjadikan ilmu bermanfaat. Cinta sama konsentrasi selesai. Sekarang atur hati kita akan mencinta orang guru. Kalau sudah cinta di semangat. Semangat cinta. Jangan bikin guru kita ngobrol sama kita, bikin kesal ya, kenapa? Jadi kalau lagi belajar fokus, jangan tengok sana sini. Ini ada. Paling berapa? Paling lama 1 jam belajar atau 2 jam. Karena dalam ya Allah berikan ilmu yang disampaikan oleh guru bermanfaat untuk dia. Sering-sering baca doa Ta'lim Rasulullah Arifin.
biar dibukain hati kita, biar dibukain pikiran kita. Makanya terus berdoa dalam sujud, jangan pernah lihat sholat. Ya. Duduk di pas kita sholatnya dulu bangun doa, ya Allah. Berapa tahun saya berada di sini? 6 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya Allah. Jangan keluarkan saya dari pondok pesantren. Kecuali saya sudah memiliki ilmu, ya Allah. Doa. Usaha kalau kita tidak sandarkan dalam doa, apalagi apa usaha. Ya. Dan juga doakan orang tua kita di rumah. Allah, biar orang saya punya ibu, saya punya ayah, Allah berikan berkah rezekinya, berikan mereka sehat walafiat, panjang umur, doakan. Dan yang terkhusus, ini dari segi banyaknya murid, Habib mau tanya berapa kali mendoain Ustaz? Bukan disebut murid kalau nggak pernah mendoai gurunya. Berapa kali kita nyebut nama beliau dalam sholat kita? Berapa kali kita nyebut nama beliau di dalam diamnya kita, mendoakan kepada Allah, ya Allah, guru saya sedang membangun pondok, ya Allah, lancarin ya Allah, percepat ya Allah. Dan doa ya Allah, jauhi guru-guru saya dari orang-orang munafik, dari orang-orang yang hasud, iri dan lain sebagainya, dan panjangkan umurnya, berikan keberkahan untuk guru saya ya Allah. Banyak orang yang jadi wali, yang jadi ulama, karena apa? Dulunya sering itu mulutnya ibadah untuk Allah. Doakan dulunya. Karena doa yang kita panjatkan untuk orang lain berbalik kepada kita. Kita mendoakan guru kita biar sehat, begitu insya Allah kita akan sehat. Kita mendoakan guru kita biar panjang umur, begitu kita akan panjang umur. Doakan dulu, jangan sampai lewat habis sholat. Sebut nama beliau dalam sujud kita, dalam doa kita. Jangan kita mengaku murid, kalau tidak pernah sama sekali kita sebut nama dalam doa kita. Kalau kita ingin sukses, ya kunci apa? Ridho sukses. Juga jangan beliaunya ada ya, dalam arti beliau punya anak, ada anaknya beliau. Walau syekh anak ibu ya bu, hormati. Belum ada bandel ya ada. Belum apa anak Ibrahim sama dia ada udah dia ada. Dulu saya guru saya, anak guru saya, padahal guru saya berhafid, ustaz saya gendong-gendong, saya anda usah ke pasar, gendong aja. Saya ngerasa keberkahan, saya khidmat sama guru ini. Tahun kemarin ada istimewa, ada apa namanya reuni, pondok pesantren saya datang. Ketemu saya sama guru saya namanya Ustaz Hasan Abdul Aziz. Saya bisa baca Al-Quran karena beliau disampaikan. Hak kecil saya baca sendiri sahabat tidak pernah kencang. Kesal ya kesal saya tahan. Saya bilang kurang ini bakal saya rasain. Apa gini hari alhamdulillah saya bisa baca bismillah, saya bisa baca Quran dan dirikan dia. Guru saya bukan habib. Tapi saya mau tahu yang namanya guru, ya guru mau siapa? Taruh dulu jabatan, taruh dulu pangkat. Saya bilang nggak ada habib-habiban di apa di jalan ilmu. Kalau saya habib, kamu masih apa? Nggak begitu. Orang yang kalau ada habib yang begitu tidak bakal mendapatkan warasatul habib. Banyak yang begitu. Saya ini pimpinan kiai tidak bakal mendapatkan warasatul kiai kalau kayak begitu. Al-murid al-mayyit, murid itu bagaikan mayit, mau diapain sama muridnya udah terserah, mau disabet, mau diapain terserah. Betul. Saya bapak saya, anak guru saya, maaf saya diopolin, tapi saya rasain sekarang keberkahan khidmat.
dunia dan sisi. Cik, anda ini pesan Habib di sini. Ya, suatu saat dia udah lulus, dia udah boleh pulang sama usaha. Habib kita minimal luangkan waktu 1 tahun atau 5 bulan khidmat. Apa yang antum bisa kasih sama Ustaz? Antum ini sekarang ini dari nol, antum nggak kenal siapa-siapa, nggak bisa baca kitab, nggak bisa ini, belajar sama Ustaz, udah paham tentang ilmu, udah paham tentang isinya. Jangan mentang-mentang kita udah alim, bahwa Ustaz siapa? Ya, merasa diri lebih alim daripada yang begini baca. Nanti antum udah berilmu, udah keluar dari sini, kalau mau bikin pondok ini dulu. Antum merasa punya modal, punya uang banyak, lalu antum mau bikin pondok pesantren atau mau bikin majelis taklim. Sebelum bikin, antum mau berusaha, minta pandangan beliau, minta ridho beliau. Tanpa itu nggak jadi apa-apa di pondok pesantren. Gua antum pengen bikin majelis, saya pengen bikin majelis di kampung saya. Namanya tapi itu udah masuk dia. Murid yang tidak mempunyai hubungan kepada guru tidak bakal jadi apa-apa. Nggak bakal menjadi apa-apa walaupun dan saya ini hatam kitab ini ribuan kitab kamu hatami. Namun tidak ada satu ridho guru yang tercurah ke dalam diri kalian, nggak bakal menjadi apa-apa kalian. Selesai dari sini, khidmah di sini apa ya? Nanti bisa kasih aja, tak sering khidmah di sini. Semoga urusan saja. Saya tahu, tapi udah di sini. Allah salah. Jadi nggak tahu. Nah, saya mau bantu saja di sini selama 1 tahun mau khidmah. Atau semaunya Ustaz berapa lama saya di sini? Kalau saya Ustaz gila saya balik sini. Khidmah. Jangan kalau keluar nggak ada lagi hubungan kontak sama Ustaz ya. Banyak orang yang jadi ulama, bukan banyak orang yang belajar, namun banyak yang khidmah daripada guru. Ya, makanya apa ashabul khidmah? Para orang yang berkhidmah itu, ya saya dapat dari guru saya Habib Rahman bin Syekh Abbas. Dia belum mengatakan orang-orang yang berkhidmah itu nanti di mahsyar Allah tempatkan khusus mereka. Ahlul khidmah di mahsyar, di barzah mempunyai tempat khusus, dikhususkan oleh Allah. Saya dulu mencoba untuk merasakan apa yang rasakan. Jatuh anak dari genteng, rasain. Semua, ayo, jemput karpet di genteng, naik dari mana jatuh dari genteng kaki orang. Alhamdulillah masih hidup. Kalau pulang dulu ya. Kita kasih hikmah buat dari hikmah semua. Sampai saya bilang, saat saya reuni saya bilang sama Ustaz, ini hari saya ketemu Ustaz lagi, saya mau hikmah. Mau fitnah apa ya? Saya ingin saya begini. Ustaz saya bilang, sekarang buat waktunya sama hikmah. Sekarang waktunya kamu merasakan apa yang dulu kamu. Dan salah satu perkataan yang kalau saya ada masalah, saya ingat perkataan itu apa dari Allah hati dari luar saya. Ya. 2 suara guru dan umi saya. Aku ridho itu. Saya lagi sumpah nggak dengar ini. Ingat lagi tuh. Umi ridho, Ustaz umi ridho. Ya Ustaz ridho. Mau kemana aja udah kayak merasa betul. Udah ridho, betul. Jangan ente keluar dari pondok pesantren ini kecuali ridho. Ridho. Kalau guru dari ridho mau kemana aja ente mau ke sana diterima, sama orang mau dakwah diterima, insya Allah.
Yang penting apa? Sekarang belajar dulu. Sekarang belajar, bikin guru kita senang, bikin beliau ridho. Allah turunkan keberkahan buat kita. Amin ya Rabbal. Ya mudah-mudahan antum semua yang laki-laki yang berkorban memberikan wanita dan laki-laki yang soleh solehah. Allah berikan orang-orang yang ambil ilmu, mati dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi bima'na wa ahbab lana fi dhalika al-firdausi wa ridwana. Ya Rabbi bima'na wa ahbab lana fi dhalika al-firdausi wa ridwana. Ya Rabbi bima'na wa ahbab lana fi dhalika al-firdausi wa ridwana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad arsaltu ila diwan awsafuhu dhurriyyal qulub hayya sijana wallahu qad asna alayhi fama yusawiru minna aw yakunu sanana lakin hubba fi sar'i qad da'a liman hisab rabbina wa hadana wa idh ibtadajna bil mawaddati ha huna narfa'u 'ayni faghrina rajana للواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا مختاره